Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta kisah horor dan kisah misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sekelumit tentang inilah akibatnya kalau kamu sembarangan memasuki deep web. Fenomena deep web yang booming belakangan sukses membuka mata banyak orang tentang internet. Ya, siapa sangka jika internet yang dipakai tiap hari ini ternyata memiliki sesuatu yang lain dan sebelumnya tak pernah diduga keberadaannya. Sayangnya, deep web tidak berisi sesuatu yang bagus, sehingga alih-alih banyak yang memasukinya, orang-orang pun memilih untuk jauh-jauh dari sisi-sisi lain internet ini. Meskipun identik dengan hal-hal ngeri, deep web sendiri memunculkan rasa penasaran yang besar dari banyak orang. Sejak pemberitaannya booming, satu persatu orang-orang mulai memasuki deep web dan mencari tahu kebenarannya. Memasuki deep web sendiri adalah hal yang sebenarnya tak disarankan karena resikonya begitu besar, apalagi para pemula yang akan membuat mereka seperti domba lugu di hutan penuh serigala. Kamu mungkin penasaran juga dengan deep web, tapi alangkah baiknya untuk mengurungkan niat tersebut, setidaknya sampai benar-benar ahli dan siap mental. Memaksa memasukinya tanpa persiapan dan kecerobohan bisa berakibat fatal. Misalnya beberapa hal berikut ini. Deep web bisa memberimu virus yang tak bisa disembuhkan. Internet adalah salah satu media yang sangat efektif bagi penyebaran virus komputer. Kamu pasti pernah dengarkan soal ini. Ya, hal tersebut adalah fakta dan 100% benar. Virus memang bisa dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menyebar lewat jaringan maya. Dan hal yang sama seperti ini juga terjadi di deep web, tapi levelnya jauh lebih mengerikan. Deep web ibaratnya adalah sarang virus, di mana ketika kita enggak melakukan proteksi, maka virus-virus itu akan menyerang seketika. Yang lebih mengerikan lagi adalah virus-virus deep web itu biasanya selalu lebih hebat dan kelas berat. Artinya sangat susah untuk dihilangkan dan juga memberikan kerusakan yang sangat fatal. Jika tidak siap dengan resiko ini, maka berhentilah mencoba memasuki deep web. Siap-siap dibegal hacker. Deep web ini kalau diibaratkan mirip seperti sarang penyamuk, di mana isinya adalah orang-orang jahat. Pada kenyataannya memang seperti itu. Bisa dilihat dari web-web di sana yang isinya selalu tentang kriminal dan ilegal, termasuk hacker. Mereka juga merupakan penghuni setia deep web. Hacker adalah risiko mengerikan berikutnya ketika kita memasuki deep web. Biasanya mereka akan melakukan upaya-upaya pencurian terhadap data kita, apapun itu. Mulai dari informasi pribadi sampai akun-akun bank kita. Tanpa persiapan matang, ketika memasuki deep web, sama artinya kita dibegal oleh mereka. Sama seperti bunuh diri, tapi yang ini bisa dibilang lebih kejam dan sadis. Berikutnya adalah resiko sakit mental karena konten deep web.
keinginan mengunjungi deep web sebenarnya jadi hal yang sangat patut untuk dipertanyakan. Ya, apa sih tujuan mengunjungi tempat ini? Karena isinya sudah jelas-jelas gak baik dan penuh dengan hal-hal buruk. Rata-rata orang-orang awam mengunjungi deep web bukan untuk tujuan tertentu, tapi lebih ke arah memuaskan rasa penasaran. Dan disinilah letak kesalahan fatalnya. Bagi orang awam yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di deep web, hal tersebut bakal jadi pengalaman terburuknya. Alasannya apalagi kalau bukan karena isinya yang benar-benar ekstrim, mulai dari pembunuhan secara live, prostitusi, sampai penyiksaan. Gambar atau video yang ada di sana rata-rata tidak layak ditonton dan sangat mungkin membuat seseorang mengalami gangguan jiwa. Berikutnya adalah deep web kemungkinan bisa membuatmu dipenjara. Mengunjungi deep web sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar legal. Kalau untuk umum, kenapa butuh banyak trik untuk memasukinya? Makanya deep web bisa dikatakan sebagai aktivitas yang masuk ranah cybercrime. Artinya secara nggak langsung seseorang bisa dipenjara karena melakukan hal tersebut. Alasan kenapa deep web masuk ranah kriminal juga dilihat dari sisi fungsionalitasnya sendiri. Seperti yang kamu tahu, deep web ibaratnya adalah seperti tempatnya orang-orang jahat berkumpul. Makanya ketika masuk ke dalam deep web kemudian mengakses kontennya, seseorang bisa dikatakan terlibat dalam hal-hal kriminal tersebut. Kesimpulan, dengan memasuki deep web, maka seseorang sangat mungkin untuk dihukum pidana. Memang deep web hanya dunia maya yang tidak benar-benar nyata, namun sebaiknya kita jangan pernah memandang rendah akan hal tersebut, yaitu dengan melakukan hal-hal ngawur terhadap si deep web ini, entah memasukinya secara sembarangan atau mengakses konten-konten tertentu. Akan ada bahaya besar menunggu kita jika melakukan kegilaan-kegilaan semacam itu. Cukup sadari saja kalau deep web itu ada dan tidak bermain-main dengan hal tersebut. Demikianlah tentang sedikit pelajaran yang kita bisa ambil tentang dunia internet, khususnya tentang deep web. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian.